Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Para pemohon dan yang termohon yang saya hormati, hari ini Jumat tanggal 8 Agustus 2005. Sebelum sidang arbitrase ini dibuka, perkenalkan saya memperkenalkan diri lebih dahulu. Ya, saya Dr. Syariful Azmi, SMH, selaku Hakim Arbiter Tunggal. Ya, terima kasih sudah memilih saya jadi hakim terkait sengketa para pihak. Selanjutnya para pihak perkenalkan diri dan kemudian nanti saya periksa terlebih dahulu identitasnya. Baik, silakan. Mohon. Terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dani Siombi. Saya tinggal di Jalan Pahlawan nomor 9, Kota Medan. Baik, selanjutnya. Mohon. Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johan Arifin Nasution. Tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 23, Kota Medan. Oke, baik. Saya lihat dulu identitasnya. Ya. Ya, baik ya, terima kasih. Dengan ini sidang saya buka dan tertutup untuk umum. Sebelum sidang dilanjutkan, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa arbitrase adalah suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Kemudian saya juga mengingatkan pada pasal 3 disebutkan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili penyelesaian para pihak bila mana telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Ya, dan kemudian pasal 27 juga menjelaskan bahwa pemeriksaan penyelesaian oleh arbitrase dilakukan secara tertutup. Ya, jadi ini sifatnya tertutup, bukan terbuka untuk umum. Dan terakhir, pasal 29 dijelaskan bahwa para pihak yang bersengketa mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menuntut pendapat masing-masing. Dan pasal 60 dijelaskan putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak. Dan sebelumnya sidang kita lanjutkan. Saya menawarkan terlebih dahulu proses mediasi terhadap para pihak. Apakah para pihak bersedia? Bersedia. Tapi kami sudah melakukan proses mediasi ya, Mulia. Tapi sebelum ditemukan solusi yang terbaik. Oh, jadi sudah sempat mediasi ya? Sudah sempat mediasi. Baik. Kalau begitu saya akan periksa dan pelajari itu secara seksama. Ya, jadi ini terkait perjanjian pembelian lahan ya, kurang lebih 2 hektar, betul ya? Betul. Bernilai 1 miliar. Pemohon dan termohon ya telah membuat perjanjian pada tanggal 19 Juni tahun 2004 ya, setahun yang lalu ya. Oke, dapat saya simpulkan bahwa ini ada kekurangan pembayaran berarti ya, sebesar 5 juta rupiah. Dan dalam hal ini para pihak ya mencantumkan klausul di dalam perjanjian, yaitu jika di kemudian hari terdapat penyelesaian, maka para pihak akan sepakat membawa ke sidang arbitrase. Begitu ya, benar ya? Benar. Ya. Benar, ya. Baik, saya dulu berikan kesempatan kepada pihak pemohon untuk menjelaskan bagaimana ya kira-kira harapannya dalam sidang arbitrase. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Yang Mulia. Ya, sebetulnya sebelum ini kami sudah bertemu sekitar sebulan yang lalu untuk melakukan mediasi terkait hal ini. Tetapi belum ada itikat baik dari termohon. Sebetulnya yang saya ajukan, yang saya tahu termohon masih memiliki aset lain yang diperkirakan sekitar 500 juta.
bahkan lebih besar lagi dari yang saya ajukan sebagai jaminan. Itu nanti asetnya saya ajukan jadi sita jaminan, tapi termohon tidak juga ada upaya untuk segera menyelesaikan permasalahan ini. Oleh karena itu saya memberikan permohonan sidang arbitase ini. Oke, baik. Ya, itu penjelasan dari pihak pemohon. Ya, saya persilakan pemohon untuk menanggapi. Ya, baik, terima kasih yang mulia. Dalam hal ini saya bukan tidak ada itikat baik. Saya juga masih berusaha melunasi hutang pembayaran tersebut, tapi memang belum ada rezeki. Dan aset yang diminta pemohon adalah tempat tinggal saya yang mulia. Karena itu saya tidak setuju kalau aset tersebut yang diminta yang mulia. Namun saya ada memiliki satu aset lain di Jalan Imam Bonjol nomor 5 Medan dengan luas sekitar 300 meter persegi yang bernilai sekitar 1 miliar. Kalau pemohon mau berkenan, saya bersedia menyerahkan aset saya tersebut sebagai jaminan yang mulia. Mungkin hal ini adalah upaya terbaik saya saat ini yang mulia. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya. Untuk pemohon, bagaimana tanggapan atas penjelasan dari termohon ini? Baiklah, kalau memang hal tersebut bisa memutuskan pada perjanjian arbitrase ini, saya bersedia yang mulia. Karena permasalahan ini sudah cukup lama bagi saya dan saya perlu keputusan yang cepat. Oke, ya. Baik, saya sudah mendengar penjelasan dari kedua belah pihak, ya, baik pemohon maupun pemohon. Untuk itu saya akan memberikan putusan, ya, saya akan membacakan perdamaian dalam suatu perkara nomor 89/ARB/C/G 2025. Ya, demi keadilan berdasarkan ketentuan yang sah, arbiter Syariful Azmi telah menjatuhkan putusan perdamaian sebagai berikut dalam sengketa antara saudara Dani Sihombing, alamat Jalan Pahlawan nomor 9 Kota Medan, dan selanjutnya disebut sebagai pemohon, melawan saudara Johan Arifin Nasution beralamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 23 Kota Medan, dengan pertimbangan satu, bahwa dalam konferensi telah terjadi kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, pemohon dan termohon, bersama-sama beriktikat baik. Selanjutnya, bahwa kekurangan pembayaran sebesar 500 juta rupiah akan dipenuhi dengan penjualan aset milik termohon di Jalan Imam Bonjol nomor 5 Medan seluas 300 meter persegi. Dengan ini saya memutuskan satu, menghukum saudara Dani Sihombing dan saudara Johan Arifin Nasution termohon untuk memenuhi, menepati serta mentaati isi akta perdamaian tanggal 8 Agustus 2025 antara kedua belah pihak yang telah ditandatangani di hadapan arbiter tersebut. Dua, menghukum termohon untuk membayar kekurangan pembayaran pembelian lahan sebesar 500 juta kepada pemohon dengan memberikan aset milik termohon yang ada di Jalan Imam Bonjol nomor 5 Medan dengan luas 300 meter persegi sebagai jaminan dalam jangka waktu 30 hari setelah putusan ini diucapkan. Menghukum pemohon dan termohon membayar biaya arbitrase yang timbul dalam perkara ini masing-masing setengah bagian. Menyatakan putusan arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak. 5. Saya segera mendaftarkan putusan arbitrase tersebut pada Pengadilan Negeri Medan. Demikian putusan ini dibacakan pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2005 di kantor arbiter Dr. Syariful Azmi SMH. Selanjutnya saya arbiter tunggal di depan sidang arbitrase ini dengan dihadiri oleh para pihak baik pemohon maupun termohon. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya.